Pagi itu seperti biasa, matahari baru naik malu-malu dari balik pepohonan, menyapa lembut jalanan tanah desa yang mulai ramai oleh pedagang dan petani. Aku, Sari, berjalan sambil menyeimbangkan 2 termos susu besar di sepeda tuaku. Wajahku basah oleh embun, tapi hatiku hangat. Menjual susu adalah hidupku, dan aku mencintai setiap detiknya. Di ujung gang dekat rumah Pak Lurah, berdirilah pria itu. Dia tinggi, kulitnya bersih, dan selalu mengenakan kemeja lengan panjang yang disetrika rapi. Namanya Arman. Belum genap 2 minggu ia pindah ke rumah besar yang selama ini kosong. Kata warga, dia juragan kaya yang memilih tinggal di desa untuk mencari ketenangan. Tapi buatku, dia aneh. Setiap pagi, dia membeli 2 botol susu dariku. Satu, dia minum langsung di tempat, yang satu lagi katanya buat kucing. Aku nggak pernah lihat kucing di rumahnya. Seperti biasa, 2 botol? Tanyaku pagi itu sambil tersenyum. Dia mengangguk. Tapi hari ini aku juga mau tahu. Kamu suka makan di mana? Aku terdiam, bukan karena pertanyaannya aneh, tapi karena tatapannya dalam, lembut, dan membuat jantungku berdetak 2 kali lebih cepat. Ada warung Bu Endah di ujung gang. Nasi uduknya enak, jawabku sambil berusaha tenang. Dia hanya tersenyum. Lalu, pergi. Itulah awal dari sesuatu yang tak pernah kubayangkan perasaan. Yang menyusup diam-diam, sudah hampir 2 minggu, Arman mulai sering muncul. Kadang membantu angkat galon susu, kadang mengantarkan termosku yang tertinggal. Dia selalu sopan, tapi perhatian yang dia berikan terlalu personal. Kenapa kamu selalu sendiri, Sari? Tanyanya suatu siang, saat aku sedang menyusun botol di depan rumah. Ayah meninggal waktu aku kecil. Ibu nggak tahan lama setelahnya, jawabku sambil menghindari tatapannya. Dia diam, lalu duduk di anak tangga. Wajahnya berubah. Entah kenapa, aku merasa dia tahu rasa kehilangan itu. Kalau kamu butuh bantuan, bilang aja, katanya pelan. Aku hanya mengangguk, tapi diam-diam aku menyelidiki. Nama Arman bukan nama asing. Dulu, ayah sering menyebutnya dengan marah. Perusahaan milik Arman pernah jadi rekan bisnis keluarga kami sebelum semuanya hancur. Rumah, pabrik susu, bahkan harga diri. Aku tahu siapa dia sebenarnya. Dan aku tahu, aku harus balas. Aku berdiri di depan cermin, memegang foto ayah. Di belakangnya tertulis, kerjasama dengan PT Arman Jaya Sejahtera, 20 tahun lalu. Hatiku sakit. Tapi kenapa aku menangis? Arman bukan hanya penyebab kehancuran keluargaku, dia juga pria yang kini aku cintai. Hari itu, dia datang ke rumahku, membawa setangkai bunga melati. Katanya, ini bunga favorit ibumu kan? Aku terkejut. Dia tahu? Sari, aku tahu kamu menyelidiki aku, dan mungkin kamu benci aku setelah tahu semuanya. Jantungku berhenti. Aku nggak bangga dengan masa laluku. Aku warisi perusahaan dalam kondisi buruk. Dan ayahmu dia pria baik yang disalahgunakan oleh pamanku. Aku baru tahu belakangan. Air mataku jatuh. Aku ingin marah, tapi aku juga ingin memeluknya. Aku cinta kamu, Sari. Tapi kalau kamu nggak bisa maafkan aku ngerti. Hatiku berperang antara rasa benci, kecewa, dan cinta yang menyiksa. Aku tak menjawab. Aku hanya pergi, membawa luka yang tak semudah itu sembuh. 3 hari. Aku tak keluar rumah. Kepalaku penuh suara ayah, tangisan ibu, dan senyum Arman. Aku kira dia akan menyerah, tapi Soweto. Aku melihat sesuatu yang tak kusangka di depan rumah. Ada truk besar dengan papan bertuliskan pabrik susu baru, Sari Sejahtera. Orang-orang berdiri di sekitarnya, bingung, dan Arman berdiri di tengah. Dengan senyum lelah. Aku tahu kamu nggak bisa memaafkan aku. Tapi setidaknya, izinkan aku memperbaiki sedikit dari kerusakan yang pernah kulakukan. Aku menangis. Aku tak butuh pabrik. Aku tak butuh uang. Yang kubutuhkan hanya satu, kejujuran. Aku mendekat, menatap matanya yang sembab. Aku nggak tahu apa yang harus aku pilih, Arman. Tapi satu hal aku yakin. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Dia menunduk, menggenggam tanganku. Hari itu, kami mulai dari awal. Tanpa rahasia, tanpa balas dendam. Hanya cinta yang jujur dan sebotol susu hangat di tangan.